Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang Permenkes nomor 1501 tahun 2010 tentang penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan penanggulangannya. Kami bertiga ini adalah mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Kesamatan. Saya sendiri Ramian Dani. Saya Jihan Sekaria. Dan saya Rizky Nuraini. Di video kali ini kita bakal membahas tentang pengertian KLB dan wabah, kemudian jenis penyakitnya, penetapan dan pencabutan wilayah KLB dan wilayah wabah, serta penanggulangan dan pelaporan KLB. Oke. Selanjutnya, simak video ini ya guys. Bye! Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari KLB, wabah, jenis penyakit yang akan menimbulkan KLB, wabah. Jadi, mungkin teman-teman sudah sering dengar ya KLB itu apa? KLB itu adalah kejadian luar biasa, yang dimana timbulnya atau meningkatnya angka kematian atau angka kesakitan secara epidemiologinya itu meningkat di suatu daerah pada waktu kurun tertentu kayak gitu. Jadi KLB itu dapat menyebabkan suatu wabah. Nah, sedangkan wabah sendiri itu adalah lebih besar dari KLB-nya tadi. Nah, wabah itu adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular yang dimana terjadi pada kurun waktu tertentu di suatu daerah tertentu yang dimana itu kejadian itu tidak lazim teman-teman. Jadi dapat kemungkinan bisa jadi suatu daerah itu wabah itu bisa menyebabkan kematian untuk satu desa atau seluruh kabupaten kayak gitu. Jadi bisa menyebarluaskan semua penyakit kayak gitu wabahnya. Jadi bisa menyebabkan malapetaka kayak gitu. Selanjutnya ada ketiga jenis-jenis penyakit yang dapat menyebabkan KLB atau wabah. Yang pertama itu mungkin teman-teman sudah sering dengar ya penyakit ini. Ada 16 penyakit. Yang pertama itu ada kolera, yang kedua ada pes, yang ketiga ada DBD. Nah, DBD itu sering terjadi di suatu desa-desa kayak gitu, khususnya musim penghujanan kayak gitu. Terus ada yang keempat itu ada campak, yang ada kelima itu ada polio, 6 ada difteri, 7 ada pertusis, yang ke-8 ada rabies. Nah, rabies itu disebabkan dari gigitan anjing kayak gitu. Ada yang ke-9 itu adalah malaria. Malaria itu juga disebabkan oleh nyamuk kayak gitu. Terus ada yang ke-10 ada avian influenza H5N1 atau bisa disebut sebagai flu burung. Nah, itu kemarin tahun-tahun sebelumnya itu sering terjadi kan teman-teman. Nah, selanjutnya yang ke-11 ada leptospirosis. Nah, leptospirosis ini ada sering terjadi juga masa-masa penghujanan. Nah, sekarang kan masa penghujanan teman-teman. Jadi harap berhati-hati saja. Terus yang ke-12 ada antraks. Nah, antraks baru kemarin di Gunung Kidul teman-teman terjadi KLB kayak gitu. Jadi kebanyakan masyarakat di sana tuh mengidap penyakit antraks karena dari sapi kayak gitu teman-teman. Terus yang ketiga ada 13 ada hepatitis, yang ke-14 ada influenza A baru. Nah, ini tipe penyakit yang baru. Yang ke-15 ada yellow fever atau penyakit kuning yang bisa menyebabkan warna tubuh kita menjadi kuning atau pucat kayak gitu. Terus yang ke-16 atau yang terakhir ada cikungunya. Cikungunya bisa disebabkan dari nyamuk atau sejenis dengan demam berdarah tapi beda jenis penyakitnya kayak gitu teman-teman. Mungkin itu saja. Oke, selanjutnya mengenai penetapan dan pencabutan daerah KLB. Nah, dari suatu daerah itu dapat dikatakan KLB apabila dia memenuhi salah satu dari 7 kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Nah, yang pertama itu terkait dengan timbulnya penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada bahkan tidak dikenali di suatu daerah tersebut. Nah, kriteria yang kedua itu peningkatan kejadian kesakitan secara terus-menerus selama 3 kurun waktu tertentu menurut jenis penyakitnya, seperti jenis penyakit yang telah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga, peningkatan kejadian kesakitan tersebut 2 kali atau lebih dibandingkan periode sebelumnya. 4. Jumlah penderita baru dalam waktu 1 bulan menunjukkan 2 kali atau lebih dibandingkan rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Yang kelima, jumlah kesakitan per bulan selama 1 tahun sama dengan 2 kali atau lebih dibandingkan rata-rata jumlah kesakitan per bulan dalam tahun sebelumnya. Nah, yang keenam, jumlah angka kematian atau case fatality rate dalam 1 kurun waktu menunjukkan kenaikan sebesar 50% atau lebih dibandingkan case fatality rate pada periode sebelumnya. Yang ketujuh, angka
maka proporsi penyakit pada penderita baru dalam satu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan periode sebelumnya. Oke, selanjutnya, siapa yang berhak menetapkan suatu daerah sebagai daerah KLB? Nah, sebenarnya penetapan daerah KLB itu dapat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten atau Kota, Provinsi maupun Menteri apabila daerah di wilayahnya telah termasuk ke dalam salah satu kriteria dari 7 kriteria yang ada. Nah, apabila suatu daerah dalam kabupaten atau kota tidak ditetapkan sebagai daerah KLB oleh Kepala Dinas Kabupaten atau Kotanya, maka Kepala Dinas Provinsi dapat menetapkan wilayah tersebut sebagai wilayah KLB. Begitu pula apabila Kepala Dinas Provinsi tidak bisa menetapkan daerah di wilayahnya sebagai daerah KLB, maka Menteri juga dapat menetapkan daerah tersebut sebagai daerah KLB. Pencabutan wilayah KLB berdasarkan pasal 9 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Kepala Dinas Kabupaten Kota, Kepala Dinas Provinsi maupun Menteri harus mencabut dengan segera penetapan wilayah KLB apabila di daerah tersebut sudah tidak termasuk ke dalam kriteria yang telah disebutkan tadi. Terkait dengan penetapan wabah, wabah itu ditetapkan pada daerah yang telah ditetapkan KLB. Nah, apabila suatu daerah yang telah ditetapkan KLB kemudian terjadi peningkatan dan malah menjurus ke PHK, baik itu secara epidemiologi terkait peningkatan kematian maupun kesakitan, maka Menteri Kesehatan wajib menetapkan daerah tersebut sebagai daerah wabah sesuai dengan kriteria apabila dia telah berpengaruh terhadap aspek sosial budaya maupun ekonomi. Nah, selanjutnya, pencabutan wilayah wabah itu ditetapkan pula oleh Menteri apabila daerah tersebut sudah terbebas dari kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk selanjutnya, penanggulangan KLB wabah itu dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan juga masyarakat secara pribadi. Kemudian, cara penanggulangan wabah KLB ada 7. Yang pertama adalah penyelidikan epidemiologi, yang kedua kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi, dan juga termasuk karantina. Yang ketiga adalah kegiatan pencegahan dan juga pengobaran. Yang keempat adalah pemusnahan dari penyebab wabah. Yang kelima adalah penanganan dari jenazah yang terjadi akibat wabah tersebut. Yang keenam adalah penyuluhan kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah upaya penanggulangan lain. Upaya penanggulangan lain ini terdiri atas penutupan sekolah di sementara waktu, penutupan fasilitas umum di sementara waktu, kemudian surveillance yang dilakukan secara intensif, dan juga kegiatan evaluasi dari seluruh program penanggulangan dari awal hingga akhir. Dan perlu diingat bahwa penanggulangan ini dilakukan sesuai dengan jenis. Untuk selanjutnya, perlu diingat bahwa Dinas Kabupaten atau Kota harus segera melakukan tindakan penanggulangan ini selambat-lambatnya 24 jam setelah menerima laporan KLB atau wabah. Upaya pelaporan dari KLB atau wabah ini yang pertama adalah masyarakat dan tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah dan juga puskesmas terdekat wilayah tersebut selambat-lambatnya 24 jam semenjak terjadinya KLB atau ditemukannya tersangka atau penderita. Selanjutnya, Kepala Puskesmas wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan daerah kabupaten atau kota selambat-lambatnya 24 jam. Kepala Dinas Kabupaten atau Kota wajib melaporkan secara digital kepada Wali Kota, kemudian Gubernur, kemudian Menteri lewat Dirjen Kesehatan selambat-lambatnya 24 jam setelah menerima laporan. Selanjutnya, laporan dari KLB ini harus dilakukan secara berjenjang kepada Menteri Kesehatan selambat-lambatnya 24 jam setelah adanya KLB. Sementara itu, laporan dari KLB ini mencakup tentang penetapan daerah wabah, perkembangan wabah, dan juga penanggulangan wabah. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari teman-teman saya dan saya sendiri. Semoga info dari kami dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin itu saja dari saya mewakili